Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita ke kasus yang ini banyak banget melibatkan institusi kepolisian ya. Kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, Vina Cirebon tadi udah kita bahas ya. Nah, ini tentang Afif Maulana, bocah 13 tahun itu yang meninggal di Sumatera Barat ya. Ini ada berita dari akun lagi viral ya. Ini di sini beritanya, Polda Sumbar cari orang yang viralkan kematian siswi SMP Komnas HAM, sebut ada intimidasi. Di sini ada beritanya Tempo, cuitannya Tempo. Dengan demikian, ini pesan Tempo kepada kepolisian daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, bapak-bapak polisi tidak perlu bersusah-susah mencari siapa orang pertama yang menyebarkan informasi seputar penyebab terbunuhnya Afif. Ya, ini kami yang viralkan kematian Afif Maulana, Tempo. Ini di sini captionnya, viral pesan Tempo.co ke Polda Sumbar, kami yang viralkan kematian Afif Maulana. Dengan demikian tak perlu bersusah-susah cari orang yang memviralkan pertama kali. Ya, ini ada threadnya dari Tempo juga. Ya, niat polisi memburu penyebar video kematian Afif jelas keblinger. Polisi seharusnya sadar dan malu mencari keadilan di Indonesia, mesti viral dulu baru polisi bertindak. Fenomena no viral no justice ini sudah lama dibahas Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi seharusnya polisi memanfaatkan informasi-informasi yang berseliweran tersebut untuk mengungkap kebenaran, bukan malah menyalahkan penyebar informasinya. Tentu saja polisi punya segudang keahlian untuk memilah mana fakta, mana rekayasa. Iya, makanya ya benar-benar Tempo ya. Sekarang ini kan no viral no justice gitu ya. Kita harus ini dulu biar enak muka gue. Nah, terus juga ada threadnya ini. Maka ketimbang polisi repot-repot melacak penyebar video di media sosial dengan alasan trial by the press, peradilan sepihak oleh media massa, sekali lagi Tempo membuka diri. Wah, keren Tempo nih. Kamilah yang memviralkan kematian Afif Maulana. Dengan demikian, Pak Polisi dapat menyalurkan energi pemburuan yang tak terpakai untuk menjalankan tugas utama Polri, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ini dari Tempo guys. Ya, jadi ini memang ya, kita fenomena no viral no justice ini kan memang bukan baru ya. Bukan hal yang baru ini. Ini hal yang sudah lama. Jadi makanya ini bukan tentang trial by the press atau apa ya. Sebenarnya kalau institusi kepolisian, kami ini kepingin rakyat itu merasa aman dengan institusi Polri. Akan tetapi berita-berita yang keluar itu yang membuat kami
justru dari keterangan Pak polisinya gitu yang membuat kami kok gini ya. Anak umur 13 tahun dibilang bunuh diri, lompat ke jembatan. Itu kan kita, masa sih kan gitu. 13 tahun kira-kira bebannya apa gitu. Dan itu anak kecil itu memang orang tuanya ada salahnya di situ. Karena pas subuh-subuh itu dari cerita itu ya. Nah ini yang membuat kami sebenarnya merasa ayolah sama-sama gitu. Mestinya kepolisian bekerja sama dengan masyarakat. Benar katanya Tempo tadi ya, ayolah mestinya polisi itu kan punya alat, punya fasilitas untuk memilah-milah mana informasi yang ini layak untuk dijadikan pegangan, mana yang tidak gitu. Jangan justru dengan ada viral begini, polisi sumber cari orang yang viralkan kematian. Nah, orang memviralkan jadi salah. Masalah viral ini kan sebetulnya bukan yang posting, Mbak, yang nonton gitu. Karena kadang orang udah posting bagus-bagus nggak viral juga kan gitu ya. Dan itu kalau sesuai fakta ya kenapa harus malu gitu. Ini kan bukan trial by the press, itu kan informasi. Informasi itu selain kalau informasi itu bisa dihukum kalau itu bohong gitu. Tapi kalau itu menjadi bahan pemikiran, maka informasi itu penting. Di dalam dunia informasi ini kan ada informasi memihak, ada informasi yang berlawanan gitu. Nah, perlu keseimbangan informasi ini perlu bagi masyarakat gitu. Informasi dari sisi ini gimana, informasi dari sisi ini gimana, supaya perspektif masyarakat dalam melihat sebuah permasalahan itu lengkap gitu. Baru masyarakat sendiri menilai yang mana yang benar kan gitu ya. Kalau di Al-Quran itu kalau masalah rumah tangga gitu ya, ada perselisihan rumah tangga, itu ada Allah bilang di Al-Quran loh ini, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Ada orang yang mengerti hukum dari keluarga laki-laki, ada yang mengerti hukum dari keluarga perempuan, supaya melihat sebuah permasalahan itu dari sisi yang lengkap gitu. Nah kalau semuanya minta sisi pujian-pujian aja, nggak ada kritik, ya susah juga. Dan ini alhamdulillah ini menohok banget dari Tempo nih. Ya sampai mengatakan ya, kami yang memviralkan, membuka diri. Ayo, mau gimana gitu. Dan kata-kata no viral no justice ini kan bukan baru ini, udah lama Pak, ya kan? Jadi nggak usah lama-lama deh, kita lihat apa komentar netizen di postingan ini. Ya apa kata rakyat gitu. Apakah kita berhenti memviralkan? Kalau gue sih terus selama gue tahu hukum gitu. Selama ini fakta ya gue sampaikan lah. Menyampaikan fakta kok jadi takut. Kita hidup di zaman apa ini? Kalau menyampaikan kebenaran jadi takut gitu. Takut menjadi benar. Nah, kalau pakai ilmu nahwu, ya ada itu mafhum mukhalafah namanya, ilmu bahasa, ilmu balaghah bukan nahwu. Ilmu balaghah ya, ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik. Kalau orang sudah takut menyampaikan kebenaran, berarti orang berani berbohong sudah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak lah. Kita tetap akan menyampaikan kebenaran. Ayolah, nggak usah lama-lama, kita lihat apa komentar netizen di postingannya lagi viral ini. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ini lagi viral. Apa tanggapan kalian? Sumber xtempo.co ya. Ini ada sumbernya. Saya nggak habis pikir, bapak-bapak itu apa nggak punya anak? Anak 13 tahun pak. Dia buat apa sih sampai separah itu perlakuannya? Bapak urusin di DPR ada 7.000 transaksi judi online. Apakah itu anak merugikan negara? Iya, anak 13 tahun aja. 13 tahun. Tadi pagi kita udah ngangkat, ibu-ibu ditonjok lagi bawa anak. Serem ya. Kepolisian mesti berbenah diri, melayani masyarakat dan mengayomi sepenuh hati. Jangan sampai membuat image macam apabila ada warga melihat polisi bukannya merasa tenang dan nyaman, malah warga merasa takut, terintimidasi atau terancam. Nah, sekarang ini beneran orang takut banget ketemu Pak Polisi. Padahal mestinya melindungi, mengayomi, melayani. Tapi kenapa rakyat takut gitu? Ya, ditakuti dalam hal yang begini. Ketakutan yang memuncak itu bisa menjadi kenekatan. Orang kalau udah kepepet, nekat. Mudah-mudahan nggak sampai begitu rakyat ya. Pantesan kemarin Ulta Bayangkara di Monas dibuat semeriah mungkin buat kembaliin branding baik instansi yang bersangkutan. Yang datang penonton bayaran dari daerah-daerah. Iya kah?
Itu penonton bayaran kah? Informasinya netizen ini emang ya. Mantap Tempo. Coklat-coklat kerjaannya hanya gedein perut. Giliran ada yang ngungkit kasus dihilangkan orangnya. Apalah. Nah tuh. Allahu Akbar. Makin kesini akan semakin banyak kasus no viral no justice. Nah itulah. Katanya Pak D citra polisi naik jadi bingung. Nah itu kadang bingung juga kita ya. Ya naiklah. Kopi gue rasanya jadi hambar aja. Intinya malu karena keduluan informasinya. Iya kalau malu. Kalau takut ternyata mereka terbuka informasi yang dirahasiakan, jadi bisa macam-macam ya. Instansi komedi ya mereka. Menyala Tempo. Menyala Tempo kali ini. Cukup TNI saja seharusnya yang berwenang menjaga kedaulatan rakyat dan hukum-hukumnya. Yang lain dijadikan ormas saja. Dijadikan ormas. Gokil emang Tempo. Media yang sampai sekarang masih independen dan berani. Ya alhamdulillah lah. Mending percaya Satpam BCA gue daripada Pokis. Nah lu. Ya banyak juga istilah begitu sekarang ya. Tahu kan peringkat kepolisian kita di ASEAN, tapi bukan tentang prestasi ya. Iya, yang peringkat korupsi itu ya. Itu kan maksudnya. Wallahu alam. Ntar baper lagi. Tempo dari dulu memang api. Keren Tempo.co, istimewa. Katanya presiden prestasi kepolisian hebat. Hebat dari mana? Semenjak kasus Vina Cirebon itu rasanya amburadul. Semenjak kasus Sambo kalau gua lihat. Iyalah. Coba lihat nih. Semenjak Sambo ada kan? Ada semenjak Sambo. Sejak kasus Marsina, Marsina lebih tua lagi tuh. Semenjak Jenderal Hugeng tidak menjabat lagi sepertinya sudah amburadul. Semenjak Sambo dan mungkin sejak pembunuhan anggota FPI di jalan tol. Nah itu juga. Sejak Nabi Adam belum diturunkan ke bumi. Lama banget. Ngabisin anggaran doang mending diganti ke Satpam BCA. Aduh. Mungkin itu kata presiden kak, bukan kata netizen. Oh iya. Halah, sama ambulan yang bawa pasien kritis saja nggak mau ngalah, malah sopirnya yang bikin klarifikasi. Oh itu ya. Itu juga keren itu. Sopirnya yang klarifikasi aja. Presiden apresiasi karena lihat data dan data bisa seenaknya dimanipulatif oleh oknum biar kelihatan dapat kepuasan dari masyarakat. Padahal ya begitulah faktanya, masyarakat makin ragu dan tidak percaya. Polisi tidur yang beliau maksud. Polisi tidur yang beliau maksud. Mungkin sebelum FPI dan Sambo sudah ada juga kasus lainnya tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin juga. Prestasi ngapusin CCTV bang, setiap kasus pasti ada aja CCTV terhapus, CCTV rusak. Nah iya di kasus Afif Maulana ini kan terhapus ya. Katanya begitu ya, CCTV-nya itu. Udahlah. Aduh, mungkin sejak penembakan gas air mata di stadion, Kanjuruhan, ya itu juga. Aku kasih nilai 4 dari 10 untuk Polri. 4, lumayan lah, alhamdulillah. Kali ini saya lebih percaya Tempo.co daripada Torik yang umur 2 bulan sudah bergelar haji. Anjir jauh ya. Aduh. Kalau jangan cuma statement, tolong korbannya dibantu. Aduh, Komnas HAM lagi. Aduh, gua jujur ya, gua pribadi nggak percaya Komnas HAM gitu. Ada kepentingan juga gitu. Kalau menurut gue nanti baper lagi. Ya begitu ya guys ya. Jadi alhamdulillah aja nih kasus Afif Maulana ini Tempo menyala dan iyalah mestinya ini jadi koreksi ya, introspeksi bagi kepolisian. Rakyat ini merasa aman nggak dengan polisi atau justru merasa takut? Menurut kalian gimana? Komentar yang baik di bawah. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Udahlah kalau bisa jangan berurusan dah kalau gue. Umrah reguler. TAR Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari.
Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.